Halo semua, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai komunikasi verbal, khususnya berkaitan dengan konteks antar budaya, yaitu reducing cultural misunderstanding in verbal communication. Jika kita berbicara mengenai bentuk pesan verbal, maka di situ ada system of meaning, semantik, yaitu subjek studi dalam bahasa yang mempelajari mengenai arti kata. Yang mana di sana ada arti atau makna kata, denotasi, dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna sebenarnya atau makna harfiah, yang mana deskripsinya lebih terbatas atas definisi suatu term atau suatu kata, begitu ya. Kemudian makna konotasi yaitu makna kultural atau makna emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Deskripsinya dapat bervariasi, dipengaruhi oleh mood, emosi, pengalaman, musim, yang itu memang sangat melekat pada makna kultural tadi itu ya. Contohnya adalah kata rumah. Makna denotasi rumah adalah tempat di mana orang tinggal. Tetapi ada banyak makna konotasi di situ. Yang salah satunya misalnya dapat kita contohkan rumah itu sebagai kalau dalam bahasa Inggris home gitu ya, di mana menjadi tempat yang nyaman, tempat yang penuh cinta kasih, tempat yang sangat membuat individu merasa betah berada di dalamnya. Itu home. Kemudian house. Ya, kata house itu merujuk pada actual building or structure di mana lebih berfokus pada bentuk rumah ya yang papan, tempat kita tinggal, tempat berlindung begitu. Kemudian ada kata yang lainnya yaitu residence. Sama artinya adalah tempat untuk tinggal, tetapi ada kesan bahwa di residence ini ada kesan itu dingin gitu ya, tidak ada keterlibatan emosional di dalamnya. Hanya seperti tempat untuk tinggal saja gitu. Kemudian ada kata yang lainnya itu dwelling yang berkaitan dengan primitive or basic surroundings begitu ya. Juga tempat tinggal tetapi lebih luas lagi karena melibatkan lingkungan juga di sekitarnya. Setelah system of meaning, nah di sini juga ada sebuah teori yaitu linguistic relativity theory yang dikenal disebut terkait dengan dua tokoh yaitu Edward Said dan Benjamin Lee Whorf. Ya, ini populer juga dengan nama Whorfianism yang mengungkapkan bahwa ada hubungan yang kuat antara bahasa, budaya, dan pikiran penutur atau orang yang berbicara. Nah, di sini ada determinasi bahasa, yaitu struktur bahasa yang mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual di sekitarnya. Dan juga ada relativitas bahasa berkaitan dengan perbedaan struktur bahasa secara umum dan paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Ya, perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, yang dikemukakan oleh Safir Whorf ini berdasarkan dari penelitian yang mereka lakukan terhadap suku Hopi di Afrika. Teori ini disebutkan cukup kontroversial pada zamannya karena ada pertentangan dari pendapat-pendapat ahli yang lain. Namun demikian, teori ini juga memberi manfaat. Banyak memunculkan penelitian-penelitian lanjutan dalam kajian linguistik dan social cognition. Teori berikutnya mengenai pesan verbal yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya adalah speech act, yaitu tindak tutur dalam berbicara yang memperhatikan aspek moral dan norma kesopanan. Contoh aspek pragmatis dalam bahasa, ya contohnya adalah kamu rapi banget deh gitu. Sebuah kalimat seperti itu dapat mengandung dua arti, ya bentuk pujian, ya bentuk pujian karena terlalu rapi begitu atau sarkasme ketika seseorang datang dalam keadaan yang sebenarnya dia tidak rapi tetapi disinggung atau disindir dengan kalimat seperti tadi. Teori Speech Act menjelaskan bahwa perhitungan detail dalam suatu kultur tidak berarti sama dengan kultur yang lain. Jadi ada banyak variasi begitu berdasarkan budaya yang ada.
Teori tentang Speech Act ini dicetuskan oleh John L. Austin yang kemudian dikembangkan oleh John R. Searle. Jadi sering populer disebut Austin and Searle. Nah, menurut informasi dan deskripsi dari Austin awalnya, nah ini ada konsep berkaitan dengan tindakan ilokusi. Ya, bahwa dengan mengatakan sesuatu kita melakukan sesuatu. Seperti ketika mengeluarkan kata atau kalimat perintah kepada seseorang. Ketika kita mengatakan pergi, maka di situ ada tindakan juga yang menyertainya. Nah, teman-teman, komunikasi verbal ini dapat kita gunakan sebagai arahan, yaitu upaya untuk mempengaruhi perilaku atau membujuk orang lain. Kemudian berkaitan dengan permintaan maaf ketika kita menunjukkan kepedulian dan wujud empati untuk meredakan perasaan bersalah. Kemudian komunikasi verbal digunakan juga untuk menunjukkan kritik ketika ada upaya untuk memberitahu atau mengevaluasi ketidaknyamanan atau sesuatu hal yang tidak tepat yang ditunjukkan oleh lawan bicara kita. Nah, berkaitan dengan budaya, tentu saja hal ini dilakukan dengan berbagai bentuk begitu ya, terutama untuk menjaga hubungan. Kemudian yang terakhir adalah pemberian pujian, yaitu menyatakan secara lisan sesuatu hal yang positif tentang orang lain dengan tulus dan sejujurnya. Nah, hal ini dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada lawan bicara kita. Kalau tidak dikatakan, tentunya hal itu tidak akan berdampak. Seperti itu. Ketika kita berkomunikasi satu sama lain, itu tentu ada tujuan. Dan dalam komunikasi tersebut, dengan penggunaan kata-kata yang kita sampaikan, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika maksud tadi tercapai, sehingga lawan bicara kita akan mengingat dan memberi makna sesuai dengan norma budaya yang ia anut. Di situ berperan teori atribusi. Yang kedua adalah kondisi bila maksud komunikasi kita tidak tercapai. Barangkali lawan bicara kita akan memberikan feedback negatif atau berupa kesalahpahaman yang dapat berujung pada menurunnya kualitas komunikasi selanjutnya. Dengan demikian, ada salah satu solusi atas permasalahan komunikasi antar budaya, yaitu Communication Accommodation Theory yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah penggunaan Restricted Code, yaitu kode yang dipahami dengan baik dan merupakan kesepakatan pihak-pihak yang saling berkomunikasi. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas karena dapat mengurangi kesalahpahaman. Contohnya seperti apa? Yaitu adalah kesepakatan dalam penggunaan jargon, juga pemahaman mengenai penggunaan dialek atau cara berbicara tertentu, sehingga akan lebih mudah difahami oleh lawan bicara. Individu yang memiliki dialek yang sama, mereka akan cenderung untuk lebih mudah membaur dalam sebuah percakapan. Nah, yang kedua adalah penggunaan elaborated code, yaitu kode yang digunakan oleh pihak-pihak dalam sebuah hubungan komunikasi ini yang menunjukkan hubungan yang sangat baik sehingga pihak di luar tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ya, contohnya ada switching code di mana proses memberi pengertian dan pemahaman terhadap makna kode yang digunakan kepada orang lain. Nah, teori ini memprediksi bagaimana orang menyesuaikan komunikasi mereka dalam situasi tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut dan hasil dari berbagai jenis perubahan sangat berpengaruh dalam keberhasilan penggunaan elaborated code ini. Teman-teman dapat memberikan contoh yang lain mengenai elaborated code dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ya,
bagus sekali. Teman-teman bisa lihat di misalnya tokoh detektif begitu ya atau spy mata-mata. Mereka memiliki kode-kode komunikasi tertentu yang hanya dipahami oleh teman-teman atau kolega mereka dalam satu jenis pekerjaan. Kondisi komunikator di sini juga sangat berperan penting sehingga pesan verbal dapat tertangkap dan dimaknai dengan tepat. Yang pertama adalah konvergensi, di mana komunikator mengubah cara dan gaya bicaranya mengikuti partner bicaranya sehingga terjadi kecocokan begitu. Ketika cocok, maka pesan-pesan yang disampaikan barangkali akan lebih mudah dicerna dan diterima. Yang kedua adalah maintenance, di mana komunikator tetap menjadi dirinya sendiri dengan bahasa, kebiasaan, cara berkomunikasi, dan logat yang biasa ia gunakan. Dalam hal ini, kepercayaan diri dari komunikator, esteem, dan juga keyakinan dirinya tentang pesan yang ia sampaikan ini akan memberikan dukungan terhadap keberhasilan komunikasi. Yang ketiga adalah divergensi, yaitu komunikator berusaha untuk menjadi beda dari partner berkomunikasinya. Dengan demikian, ia menonjolkan hal-hal yang ia bisa dan terlihat khas dari dirinya untuk memberikan pengaruh, misalnya ya, dengan menunjukkan kekuatan, power, begitu sehingga lawan bicaranya menjadi lebih segan kepada dirinya. Hal ini juga sering digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas dari komunikator. Oke, teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Ada banyak cara ya untuk berbicara dan berbahasa, yaitu teman-teman kita tadi sudah belajar mengenai speech codes ya, ada kode-kode. Kemudian, situasi berbeda akan mempengaruhi communicative resource seseorang. Ya, tadi misalnya komunikator akan menggunakan teknik convergence, maintenance, ataupun divergence tadi sesuai dengan kondisi yang sedang dia hadapi. Kemudian, perbedaan cara dan maksud dari komunikasi dapat berpengaruh pada kualitas hubungan sosial. Ya, sehingga hal ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian, beberapa aspek bahasa yang ada di luar cakupan pembahasan kita, misalnya seperti sistem penulisan, bunyi yang dibuat oleh berbagai bahasa, atau tata bahasa dan urutan kata, itu juga menjadi hal yang perlu dipelajari. Kemudian, yang terakhir, perbanyaklah pengetahuan untuk berbicara dengan penuh respect dengan orang lain. Oke, sampai di sini pembicaraan kita mengenai komunikasi verbal dalam konteks komunikasi antar budaya. Sampai jumpa di bahasan yang lainnya.